Salam sejahtera bagi kita semua. Baik, perkenalkan nama saya Urita Teva, NIM 102-2021-0086, kelas C semester 2, Prodi Pendidikan Kristen Anak Usia Dini. Saya mahasiswa Institut Agama Kristen Negeri Kupang. Baik, saya akan menjelaskan materi tentang bagaimana dinamika historis, konstitusional, sosial, politik, kultural, serta konteks kontemporer penegakan hukum yang berkeadilan. Bagian A, menelusuri konsep dan urgensi penegakan hukum yang berkeadilan. Thomas Hobbes pada tahun 1588 sampai 1679 Masehi dalam bukunya Leviathan pernah mengatakan Homo homini lupus artinya manusia adalah serigala bagi manusia lainnya. Manusia memiliki keinginan dan nafsu yang berbeda-beda antara manusia yang satu dan yang lainnya. Upaya penegakan hukum di suatu negara sangat erat berkaitannya dengan tujuan negara. Anda disarankan untuk mengkaji teori tujuan negara dalam buku Ilmu Negara Umum menurut Krane Brugden dan TKB Sabredoenje pada tahun 1975. Kehidupan manusia tidak cukup hidup dengan aman, teratur dan tertib. Manusia perlu sejahtera. Apabila tujuan negara hanya menjaga ketertiban, maka tujuan negara itu terlalu sempit. Tujuan negara yang lebih luas adalah agar setiap manusia terjamin kesejahteraannya di samping keamanannya. Dengan kata lain, negara yang memiliki kewenangan mengatur masyarakat perlu ikut menyejahterakan masyarakat. Teori Kranenbrug tentang negara hukum ini dikenal luas dengan nama teori negara kesejahteraan. Bagian B menyanyikan alasan mengapa diperlukan penegakan hukum yang berkeadilan. Dari sebabnya tuntunan masyarakat beberapa sudah mulai terlihat perubahan ke arah yang positif, namun beberapa hal yang masih tersisa. Mengenai penegakan hukum ini, hampir setiap hari media massa baik elektronik maupun cetak menyenangkan masalah pelanggaran hukum, baik terkait dengan masalah penegakan hukum yang belum memenuhi rasa keadilan masyarakat maupun masalah pelanggaran HAM dan KKN. Bagian C menggali sumber historis, sosiologi, politik tentang penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia. Untuk menggali sejumlah sumber tentang penegakan hukum di Indonesia yang meliputi sumber historis, sosiologis, dan politik, Anda diharapkan telah mengenal dan memahami bahwa salah satu tujuan negara Republik Indonesia adalah melindungi warga negara atau menjaga ketertiban, selain berupaya mensejahterakan masyarakat. Dalam tujuan negara sebagaimana dinyatakan di atas, secara eksplisit dinyatakan bahwa negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, serta melaksanakan ketertiban dunia, peraturan hukum yang mengatur hubungan antara manusia yang satu dengan manusia lainnya, di samping mengatur hubungan manusia atau warga negara dengan negara, serta mengatur organ-organ negara dalam menjalankan pemerintah negara. Ada dua pembagian besar hukum. Pertama, hukum privat ialah hukum yang mengatur hubungan antara manusia atau individu yang menyangkut kepentingan pribadi, misalnya masalah jual beli, sewa menyewa, pembagian waris. Kedua, hukum publik ialah hukum yang mengatur hubungan antara negara dengan organ negara atau hubungan negara dengan perseorangan yang mengangkut kepentingan umum. Hukum bertujuan untuk mengatur kehidupan dan ketertiban masyarakat. Untuk mewujudkan masyarakat yang tertib, maka hukum harus dilaksanakan atau ditegakkan secara konsekuen. Dalam hal ini, penegakan hukum pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat, sehingga masyarakat merasa